Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait mengenai putusan hakim dalam pra-peradilan hari ini, kami telah terhubung dengan psikolog forensik, ada Bapak Reza Indragiri. Halo, selamat siang Pak Reza. Terima kasih sebelumnya telah bergabung bersama kami di siang kali ini. Baik, Mas Reza. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mas Reza, ini terkait dengan putusan dari sidang pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini. Mungkin Mas Reza juga sudah bisa menduga seperti apa putusan dari hakim. Tetapi Mas Reza sempat menyebut bahwa ini bukan akhir dari pengusutan kasus Vina dan Eki. Masih ada hal yang belum tuntas. Ya, antara lain siapa gerangan pihak yang pertama kali menyebut ihwal Peggy. Dia mengklaim melihat Peggy di lokasi, tanda petik lokasi kejadian pada tahun 2016. Dia mengaku menyaksikan bagaimana Peggy ikut melakukan, bahkan mungkin mengotaki penganiayaan itu. Tapi lewat putusan pra-peradilan hari ini terbukti bahwa ternyata apa yang disebut sebagai keterangan saksi itu adalah sampah belaka. Namun pihak yang sudah terlanjur membuang sampah itu tetap menurut saya harus diproses hukum. Nah, nama yang harus saya letakkan di atas meja terkait dialah yang pertama kali mengklaim melihat adanya Peggy di lokasi kejadian itu adalah AF, saksi AF. Oleh karena itu penting kiranya para netizen, media, masyarakat luas menyemangati Polri untuk mencari saksi AF tersebut guna dimintai pertanggungjawabannya secara pidana terkait kemungkinan dia sudah membuat adanya informasi atau bahkan mungkin laporan yang palsu, menyampaikan informasi yang mengada-ngada alias false confession kepada otoritas penegakan hukum. Baik, Pak Reza, tidak hanya AF, ada juga nama Sudirman di sini juga memberatkan Peggy. Bagaimana dengan beliau seharusnya? Dari berbagai macam perbincangan di televisi maupun di kanal media sosial, saya menangkap pesan bahwa saksi yang bernama Sudirman ini terindikasi memiliki kondisi yang berbeda dari sisi intelektualitas atau kecerdasannya. Sampai-sampai di kalangan pertemanannya, konon Sudirman ini memiliki sapaan yang amat sangat buruk terkait dengan sekali lagi tingkat kecerdasannya. Nah, saya bayangkan kalau memang benar Sudirman memiliki kondisi kecerdasan atau intelektualitas yang berbeda dari masyarakat kebanyakan, maka boleh jadi Sudirman ini patut dipandang sebagai individu yang memiliki suggestibility tinggi. Dengan status sebagai individu dengan suggestibility tinggi, maka sangat mungkin Sudirman ini adalah orang yang amat sangat gampang untuk dipengaruhi. Baik dipengaruhi dengan cara iming-iming maupun intimidasi. Nah, ketika seorang dengan kondisi kecerdasan sedemikian rupa masuk ke dalam sebuah proses penegakan hukum, lalu dibongkar keterangannya, dicari pengakuannya, maka tidak terlalu kemungkinan bahwa informasi yang dia berikan jauh dari akurat dan jauh dari lengkap. Sehingga alih-alih berefek positif bagi proses penegakan hukum, justru saksi dengan kondisi sedemikian rupa sangat mungkin berefek kontraproduktif, bahkan destruktif bagi penegakan hukum secara keseluruhan. Karena itu, apa yang sudah menjadi suratan nasib Peggy Setiawan hari ini, plus juga sekian banyak terpidana yang masih berada di dalam penjara, dan satu terpidana anak yang sudah bebas, perlu dicek kembali dari mana gerangan keterlibatan mereka itu konon bersumber informasinya. Kalau bersumber dari saksi bernama Sudirman, maka memang sudah barang tentu perlu dilakukan pengecekan ulang terkait dengan kondisi kecerdasannya yang berbeda itu. Jadi logikanya ya Mas Reza, alih-alih menggunakan atau menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi yang dipertanyakan tanda kutip seperti keterangan Sudirman ini, seharusnya masih bisa dong, atau seharusnya bisa menggunakan alat-alat bukti berupa yang lebih saintifik atau lebih faktual seperti scientific data investigation yang dilakukan oleh kepolisian. Tetapi menurut Mas Reza sendiri selama ini dari tahun 2016 sampai 2024 masih ada data-data saintifik yang seharusnya digunakan oleh polisi tapi tidak. Ya, sejak awal mencuatnya kehebohan tentang kasus Cirebon, saya konsisten mengatakan hingga detik ini sepatutnya Polda Jabar tidak usah mencari-cari DPO, tapi berfokus melakukan eksaminasi ke titik hulu guna mereview kerja saintifik mereka. Ternyata pandangan saya itu segendang sepenarian, bahwa kemudian Kapolri lewat Wakapolri eksplisit menyampaikan testimoninya bahwa kerja pengungkapan kasus Cirebon pada tahun 2016 tersebut memang sungguh-sungguh tidak taat pada azas-azas kerja saintifik. Nah, selama ini
seringkali berdiskusi tentang apa saja alat bukti saintifik yang perlu diuji pada kasus Cirebon ini. Saya menyebut al-ihwal terkait dengan misalnya CCTV, kemudian juga sperma dan uji DNA, Betul. plus juga hasil otopsi. Tapi sekarang saya memandang ada satu alat bukti tambahan yang selama ini belum pernah diperbincangkan. Apa itu? Yaitu bukti elektronik berupa komunikasi antar pihak di malam peristiwa ditemukannya almarhumah Ina dan almarhum Eki. Hitung-hitungan di atas kertas, kalau bukti elektronik berupa komunikasi via gawai antar pihak itu bisa dihidangkan dalam proses hukum, maka perkiraan saya nasib seluruh terpidana boleh jadi akan berubah 180 derajat. Tapi kenapa tidak dari dulu ya? Iya, mungkin di balik situ ada sesuatu yang masih disembunyikan hingga sampai sekarang. Dan Pak Reza, ini kalau tadi Anda sempat juga mengatakan bahwa ini Peggy adalah otak di balik peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, dan itu juga sempat disampaikan kepada kepolisian bahwa ini adalah otaknya, Peggy Setiawan adalah otaknya. Lalu bagaimana dengan nasib 8 terpidana yang sudah terlanjur menjalankan hukuman? Ya, yang menyebut bahwa Peggy Setiawan ini adalah orang yang mengotaki pembunuhan berencana, bahkan juga ditambah dengan penjelasan bahwa Peggy Setiawanlah orang pertama yang melakukan ruda paksa terhadap korban, itu bukan datang dari mulut saya sesungguhnya, tapi datang dari pihak Polda Jabar sendiri. Betul. Nah, hari ini lewat putusan pra peradilan ternyata sudah bisa kita katakan bulat sempurna, segala sebutan-sebutan yang dikenakan kepada Peggy Setiawan itu ternyata hanya 0 besar saja. Betul. Nah, persoalannya adalah kalau Peggy Setiawan Kadung dikunci, dibingkai sebagai orang yang mengotaki, padahal ada 8 orang yang sudah berstatus sebagai terpidana, maka nalar kita akan sampai pada simpulan bahwa Peggy Setiawan adalah otaknya, adalah mastermind-nya, adalah intelektual dadernya, sementara 8 orang lain adalah kaki tangannya. Tapi ketika kemudian pra peradilan menegasi bahwa Peggy Setiawan bukan orang yang mengotaki, maka bingkai cerita atau narasi tentang ini pembunuhan berencana yang juga melibatkan 8 orang terpidana dalam penjara itu serta-merta juga menjadi 0. Lantas bagaimana kemudian otoritas penegakan hukum bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi putusan mereka, apa yang sudah menjadi simpulan mereka berhadapan-hadapan dengan putusan pra peradilan hari ini yang mengatakan bahwa penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka adalah tidak sah, serta merta kita simpulkan penersangkaan dia sebagai seorang yang mengotaki pembunuhan berencana juga menjadi 0. Oke, tapi dengan kata lain ini juga lagi-lagi seperti kata Mas Reza tadi menegasikan bagaimana hasil persidangan, hasil proses hukum atas tersangka atau terpidana lainnya. Jadi mungkin ini membuka pintu bahwa akan ada proses hukum lain, upaya hukum lain yang dilakukan oleh para terpidana. Tapi Mas Reza, untuk Peggy Setiawan sendiri, dengan begini, proses hukum yang berjalan selama ini atas dirinya dan tadi sudah disebutkan oleh ibu kandungnya sangat merugikan Peggy Setiawan baik secara material maupun psikologis. Apakah bisa meminta ganti rugi terhadap Polda Jabar? Bisa. Baik itu lewat pendekatan formal maupun tanda petik lewat pendekatan kekeluargaan. Di sekian banyak negara ketika sudah terjadi kasus salah tangkap oleh otoritas kepolisian, faktanya alih-alih menunggu adanya proses hukum formal yang berjalan, otoritas kepolisian cenderung untuk memilih jalan kekeluargaan. Kenapa jalan ini yang ditempuh? Karena pertama, pemberian kompensasi kepada korban salah tangkap bukan lagi sesuatu yang dipaksakan oleh pengadilan, tapi merupakan katakanlah sebuah panggilan kemanusiaan dari otoritas kepolisian itu sendiri. Dan juga jalan-jalan atau pendekatan yang sifatnya kekeluargaan akan bisa mencegah adanya pihak yang terkesan dipermalukan. Karena itulah sekali lagi, kemungkinan bahwa Peggy Setiawan mendapat ganti rugi bukanlah sebuah isu kosong, bukanlah sebuah isu yang asing, karena di sekian banyak negara, sekali lagi, ketika terjadi kasus salah tangkap, sekian banyak organisasi kepolisian berinisiasi untuk memberikan ganti rugi kepada yang bersangkutan lewat cara kekeluargaan. Oke, Pak Reza, ini Peggy Setiawan dipastikan bukan tersangka. Setelah itu ini sejumlah terpidana lainnya seperti Sekat Tatal mengajukan PK, kasus Vina belum selesai, dan kemudian 8 terpidana lainnya masih tanda tanya apakah benar itu pelakunya. Sebenarnya apa sih harus dibenahi sejauh ini? Makin rumit sepertinya. Ya. Tidak makin rumit. Maaf kata, bukan bermaksud saya arogan. Andaikan masukan atau rekomendasi dari saya diamini, maka tidak akan terjadi kehebohan seperti ini.
Tidak akan muncul pihak-pihak yang terkesan akan dipermalukan, akan terkesan barangkali dikritik sedemikian tajam, baik itu oleh citizen maupun netizen. Jadi intinya adalah bagaimana kemudian otoritas penegakan hukum dalam konteks diskusi kita saat ini adalah Polda Jabar secara rendah hati mengambil inisiatif untuk melakukan eksaminasi terkait dengan seberapa jauh mereka taat atau tidak taat pada kerja-kerja saintifik saat mengungkap kasus Cirebon tahun 2016 silam. Andaikan simpulan dari eksaminasi itu adalah bahwa ternyata Polda Jabar tidak optimal melakukan kerja saintifik, maka justru simpulan semacam ini yang bisa dikemas sebagai temuan baru alias novum. Betul. Dengan demikian, justru Polda Jabar lah dalam kurung Polri lah, bukan terpidana, yang justru menggerakkan mekanisme luar biasa yang namanya peninjauan kembali atau PK. Lazimnya PK mengharuskan adanya novum atau alat bukti baru yang prakteknya harus dicari oleh para terpidana. Tapi kalau dalam kasus Cirebon, PK itu justru digerakkan oleh Polri berdasarkan temuan mereka sendiri bahwa kerja saintifik tahun 2016 tidak memadai, maka sungguh-sungguh kebesaran jiwa macam ini akan mendapatkan apresiasi dari masyarakat luas. Saya pribadi sudah bersumpah kepada Posko Mabes Polri bahwa kalau Mabes Polri, kalau Polda Jabar secara rendah hati melakukan eksaminasi ke titik hulu, sebagaimana yang saya sarankan, saya akan menjadi pihak pertama yang akan angkat topi, memberikan 2 jempol kepada otoritas Tribrata yang kita cintai. Kita harapkan seperti itu, tapi Mas Reza, betul, tidak menutup mata bahwa ada gelombang distrust dari masyarakat, terutama mereka yang terdampak oleh kasus ini. Perlukah Polda Jabar atau Mabes Polri, institusi Polri secara keseluruhan, minta maaf secara terbuka? Anggapan distrust itu terpatahkan kalau kemudian kita mengacu hasil lembaga survei. Karena ada lembaga survei tertentu yang menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan trust kepada Polri masih sangat tinggi. Ya, kita tinggal memilih. Kita ingin percaya pada hasil survei kah? Atau kita ingin percaya pada jutaan komentar para netizen di media sosial kah? Kita mau percaya mana? Silakan saja. Tetapi bagi saya, bahasa-bahasa hukum hari ini tampaknya perlu sedikit kita kesampingkan. Cara berpikir, cara bekerja, cara berperasaan yang mengedepankan kemanusiaan tampaknya perlu dikedepankan. Apalagi cara-cara berkomunikasi yang lebih mengedepankan kemanusiaan itu tampaknya akan lebih berkesesuaian dengan putusan pra peradilan hari ini. Oleh karena itu, sekiranya otoritas penegakan hukum secara rendah hati dengan kebesaran jiwa menyampaikan permintaan maaf, bagi saya itu bukan merupakan sebuah sikap yang hina-dina. Itu justru merupakan langkah yang sangat mulia. Betul. Baik. Oke, baik Pak Reza Indragiri selaku pakar psikologi forensik telah bergabung bersama kami di edisi yang kali ini. Semoga saran-saran Bapak tadi didengarkan Polda Jabar untuk kemajuan bersama ya. Baik, terima kasih banyak Pak Reza.